Kita sama-sama lihat pada gambar side plan. Yang kedua, kita melihat gambar layout seperti pada gambar. Semuanya, selamat datang di channel Nandes Grafika Design. Saya Nandes kali ini akan membagikan sebuah konten materi perencanaan bangunan gedung, menggambar dengan perangkat lunak AutoCAD dan menghitung luasan hunian sebuah rumah tinggal. Yang pastinya bermanfaat untuk kita semua, tidak usah berpanjang lebar. Mari kita mulai. Oke, kita langsung saja pada pembahasan materinya, bahwa langkah awal kita untuk merancang suatu bangunan gedung, untuk menggambar dengan perangkat lunak AutoCAD, kita harus memperhatikan beberapa item penting. Yang pertama, kita harus memperhatikan denah. Jadi denah di sini dibagi menjadi beberapa poin lagi. Yang pertama adalah denah sketsa. Denah sketsa ini adalah hasil pemikiran pertama kita berdasarkan data informasi yang diterima dalam perencanaan suatu bangunan gedung. Jadi denah sketsa itu hasil pemikiran pertama kita dengan pemilik suatu bangunan. Yang kedua, bahwa kita harus memperhatikan denah situasi, di mana suatu gambar teknik yang melukiskan letak posisi bangunan pada arah daerah yang akan dibangun, yang dapat memperlihatkan rencana halaman, pagar, jalan, dan saluran pembuangan air. Yang ketiga, kita harus perhatikan gambar denah. Langkah awal untuk merencanakan suatu bangunan gedung, kita harus memperhatikan gambar denah, di mana tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian plus minus 0,00 dari sebuah bangunan denah. Kita lanjut pada berikut 3 item pokok awal untuk merancang suatu bangunan. Yang pertama, kita harus memperhatikan layout dari bangunan sendiri, di mana denah yang dilengkapi dengan lingkungan jalan dan bangunan di sekitarnya. Sedangkan item yang kedua, kawasan yang dari suatu layout itu melebihi kota, desa, atau suatu wilayah. Dan yang terakhir adalah side plan, di mana side plan ini adalah tampak atas bangunan yang dilengkapi dengan lingkungan sekitarnya. Kita sama-sama lihat pada gambar side plan. Yang kedua, kita melihat gambar layout seperti pada gambar. Dan pada kawasan, kita lihat bersama bahwa suatu wilayah yang sangat luas itu adalah perencanaan suatu kawasan. Selanjutnya, setelah kita memahami langkah awal untuk merancang suatu bangunan, kita perlu menghitung luasan hunian rumah tinggal yang akan kita rancang. Kita lihat bersama bahwa kebutuhan luas minimum untuk bangunan sederhana dihitung berdasarkan faktor kebutuhan udara segar tiap penghuni per jam, sesuai dengan acuan dari Standar Nasional Indonesia. Dari kebutuhan luas minimum ini dapat diperoleh rumus bahwa luas per orang, luas lantai, kebutuhan udara segar per orang per jam dihitung dalam satuan meter kubik dibagi dengan
tinggi plafon minimal dalam satuan meter. Berdasarkan kegiatan yang terjadi di dalam ruang hunian, yaitu kamar tidur, ruang makan, dapur, kamar mandi, ruang santai, ruang tamu, ruang keluarga, kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam yang diacukan oleh Standar Nasional Indonesia itu 16 sampai 24 meter kubik, dan per anak per jam 8 sampai 12 meter kubik, dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dalam tinggi plafon rata-rata 2,5 meter. Jadi sesuai dengan standar acuan Standar Nasional Indonesia dengan berdasarkan ahli Ernest sesuai dengan buku data arsitek jilid 1 dan 2, tinggi plafon minimal 2,5 meter. Maka luas lantai per orang kita akan hitung sesuai dengan rumus kebutuhan luas lantai minimum hunian per orang bagi dewasa dan anak-anak. Jadi untuk menghitung luas ruangan hunian untuk orang dewasa, itu rumusnya LU dewasa dibagi dengan tinggi plafon. Sedangkan untuk luas untuk anak, rumusnya luas U anak dibagi dengan tinggi plafon. Kita langsung menghitung kebutuhan hunian untuk satu kakak. Jadi bila satu kakak terkecil rata-rata terdiri dari 5 orang, itu terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak, maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut. Bahwa luas lantai utama 2 dikali 9,6. 2 ini diperoleh dari 2 orang dewasa, dan 3 kali 4,8 ini 3 ini diperoleh dari 3 orang anak, dengan total luasannya 33,6 meter persegi. Sedangkan untuk luas lantai pelayanan berdasarkan acuan SNI 50% dikali dengan total luas lantai utama 33,6 meter persegi, 50% dikali dengan 33,6 meter persegi diperoleh hasil 16,8 meter persegi. Jadi total luas lantai 51 meter persegi. Jadi untuk satu kakak, bila dirancang suatu bangunan lantai utama dan lantai pelayanan untuk 5 orang yang menghuni rumah tinggal itu, maka luas lantainya harus mencakup 51 meter persegi. Selanjutnya kita lihat bersama pada hasil simulasi unit ruang pada rumah sederhana. Jadi standar yang sudah diterbitkan oleh Puslitbang Permukiman pada tahun 2011 untuk ruang tamu standar nasionalnya ukuran 3 kali 2,40 cm, dan untuk kamar tidur utama ukuran 3 kali 3 meter. Untuk ruang kamar tidur anak 2 kali 3 meter. Dan untuk ruang keluarga dan ruang makan itu standarnya 3,50 kali 3,50, dan untuk dapur 2,20 kali 2,12 meter. Dari hasil simulasi unit ruang ini akan kita analisa
total luasan minimum dari perencanaan hasil hunian. Dan untuk teras, standar yang sudah diajukan ukuran 2,60 meter kali dengan 1,15. Untuk tempat cuci dan jemur bisa saja lebih, tapi yang sudah diajukan itu ukuran 1,65 dikali dengan 2,31 meter. Untuk kamar mandi WC itu standarnya 1,5 dikali dengan 1,37 meter. Jadi untuk menentukan luasan hunian dilakukan analisa terhadap organisasi ruang dengan membuat alternatif denah atau suatu tata letak ruang dasar dan melakukan simulasi untuk menggabungkan ruang-ruang tersebut. Jadi dari acuan yang sudah ditentukan standar nasional Indonesia dan ahli Ernest pada buku Arsitek Jilid 1 dan 2, perlu kita analisa bersama bahwa sesuai dengan simulasi konfigurasi ruang untuk ruang tamu standar nasional Indonesia riset tahun 2011 itu diajukan ukuran ruang tamu 2,40 dikali dengan 3 meter. Itu total luasnya 7,23 meter persegi. Itu sesuai dengan riset tahun 2011. Perlu kita analisa bahwa untuk ruang tamu ukuran 2 kali 2,40 dikali dengan 2,40 itu hasilnya 5,76 meter persegi. Jadi itu sesuai dengan analisa kita. Sesuai dengan riset luasnya 7,23 meter persegi. Jadi ada perbedaan. Selanjutnya pada ruang kamar tidur utama, sesuai dengan riset tahun 2011, ukuran kamar tidur utama diasumsikan 3 kali 3 meter dengan luas total 8,84 meter persegi. Sesuai dengan analisa kita bahwa untuk kamar tidur utama sesuai dengan standar kita kalikan, kita analisa dengan ukuran 2,40 kali dengan 3,00. Berarti luas totalnya 7,20 meter persegi. Nah, untuk kamar tidur anak sesuai dengan riset tahun 2011, ukuran yang diasumsikan 3 meter dikali dengan 2 meter dengan total luas 5,6 meter persegi. Nah, sesuai analisa kita bahwa 3 kali 2 kita analisa lagi, 3 kali 2 berarti 6, karena di sini ada tambahan ruang sehingga tambahan 40 cm dengan 1,5 meter, maka jadinya 6,6 meter persegi. Jadi itu simulasi konfigurasi ruang yang perlu kita perhatikan untuk merancang rumah tinggal sederhana dari satu kakak terdiri dari 5 orang, 2 orang dewasa dan 3 orang anak. Nah, dari semua perhitungan mulai dari awal proses hingga menghitung kebutuhan hunian, kebutuhan luas lantai dan luas pelayanan, dari pelayanan luas lantai umum dan utama serta luas lantai pelayanan, kita harus menghitung sesuai dengan jumlah penghuni yang akan menghuni rumah tinggal yang akan kita rancang. Dari situ maka kita akan masuk ke
langkah awal kita untuk menggambar di perangkat lunak AutoCAD. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.